Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Epi. Selamat pagi Pak Arif. Perkenalkan dulu Pak Epi, nama saya Arif, ya kan. Saya di sini akan melakukan diseminasi, di apa Pak? Diseminasi mengenai budaya positif. Sebelumnya Pak Epi mengajar apa? Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMP Bulinggo sama Indah. Mengajar informatika Pak ya. Informatika itu bahas tentang apa sih Pak? Informatika itu membahas sebenarnya ada 8 elemen, sampai secara garis besar itu mereka diajari untuk berpikir kritis dan menggunakan komputer untuk memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. Secara garis besar kayak gitu. Berarti kalau boleh saya tangkap, mengajari anak menggunakan teknologi komputer gitu ya. Menggunakan teknologi dan menyiapkan dia sebagai pengguna teknologi yang baik. Oh, Jadi bukan hanya itu. caranya, tetapi dirinya juga kita siapkan. Terus kemudian gini Pak, saat pelajaran anak-anak itu enjoy aja lah belajarnya. Ya secara keseluruhan sih enjoy aja sih. Anak-anak ya tertarik, apalagi karena mereka kan di SMP Budaya kan sekolahnya boarding ya Pak ya. Jadi mereka penggunaan gadget hampir-hampir nggak menyentuh, karena di sekolahnya nggak boleh bawa HP. Mereka bisa akses untuk pegang gadget, pegang komputer ya di lab itu. Mereka senang kalau pas informatika karena mereka bisa menggunakan komputer di jam pelajaran itu. Gitu. Sebelum saya lanjutkan untuk pembicaraan diseminasi ini, sebelumnya Pak Epi mengajar kelas berapa Pak? Saya di SMP ngajar kelas 7 dan 8. Kelas 7 dan 8, berarti baru peralihan dari SD Pak ya? Iya, dari anak-anak ke pra-remaja. Kemudian gini Pak, saat pembelajaran, namanya anak SD Pak ya, boleh diceritakan enggak anak peralihan SD terus menggunakan komputer itu apakah semua berjalan lancar atau tidak? Enggak. Jadi karena gini, kalau mereka mungkin kalau pegang HP itu udah lancar banget ya. Lancar, ya? Cuman kalau megang komputer atau laptop itu mereka nggak biasa. Jadi mereka aplikasinya secara tampilan mereka nggak terbiasa. Dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin kalau di dunia kerja kan Office itu sudah sesuatu yang biasa, tapi bagi mereka itu sesuatu yang baru. Jadi mereka ya perlu belajar, tapi kelebihannya apa istilahnya anak sekarang Gen Z ya. Gen Z apa Gen Z? Gen Z ini mereka memang mudah beradaptasi dengan teknologi. Lebih cepat. Cuman di awal memang ya ada yang masih ngetik 11 jari, kan harusnya kan ngetik 10 jari, dia 11 jari dipakai jari telunjuk dua-duanya gitu. Untuk kelas 7 Pak, materinya apa Pak? Yang hal-hal dasar. Materinya kalau informatika itu sebenarnya sama ya, SMP, SMA itu ada 8 elemen tuh semuanya sama, cuman beda tingkat kesulitan. Kalau di awal-awal kita ngajarin berpikir kritis, berpikir komputasional. Maksudnya? Jadi mereka diajarkan untuk memecahkan masalah dengan sistematis ya. Jadi gimana cara memecahkan masalah, gimana cara ngenalin kesamaan-kesamaan dalam sebuah pola ya. Terus gimana menentukan mana yang penting, mana yang nggak penting ya. Kemudian membuat langkah-langkah yang sistematis itu mereka diajarkan di informatika di awal-awal itu. Bisa ya bisa, tapi ya perlu belajar, karena kan memang kekurangan kita nih di anak-anak kita ini kan kebanyakan sistemnya hafalan. Ketika mereka dihadapkan soal yang harus berpikir itu, sebagian tuh langsung susah Pak, karena kelihatan soalnya kan agak panjang tuh perlu dibaca. Padahal kalau dibaca 2 kali 3 kali sebenarnya soalnya mudah. Nah, ngomong-ngomong, tadi saya bertanya anak peralihan dari SD ke SMP, komputer, kemudian
dalam proses terus materi dalam proses pembelajaran di informatika khususnya kelas 7 kelas 8 ada kendala nggak? Kendalanya mungkin kadang-kadang itu anak-anak tadi ya, karena mereka nggak pernah pegang gadget ya. Jadi kadang mereka tuh Karena kita sudah boarding buat tadi ya? sudah karena boarding tadi kita sudah buat aturan sebenarnya. Aturan udah jelas, udah kita sampaikan di awal, kita udah buat kesepakatan, kesepakatan bagaimana penggunaan komputer di lab itu. Tetapi kadang-kadang mereka membuka situs-situs yang Siapa ini? yang tidak dibenarkan untuk dibuka, karena kalau kita punya peraturan di lab ya buka sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Kalau memang kita buka aplikasi Word ya semua buka Word, nggak buka yang lain kecuali kita perintah. Jadi buka aplikasi sesuai kita perintah. Kadang-kadang mereka ya buka YouTube, buka apa ya, cari hiburan lah, Instagram, tapi ya masih wajar lah. Masih wajar. Nah, nyambung mengenai ini Pak, posisi kontrol guru Pak. Kalau ada siswa yang seperti itu atau siswi yang seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Saya tegur langsung. Saya tegur. Ya saya tegur langsung. Saya Terus? panggil namanya, saya tegur langsung. Kadang saya datangi, kadang saya ya kalau pas saya lagi di depan ya kadang saya panggil namanya dari depan. Itu agak suaranya agak keras sih. Cuman selama ini ya nggak sampai kata-kata kasar, cuma saya ingatkan. Karena kalau di lab itu kan kita punya server itu tahu apa yang lagi dibuka anak-anak. Walaupun mereka hadapan apa, saya nggak lihat layarnya, tapi saya bisa lihat dari PC saya itu mereka lagi buka apa aja, saya bisa. Ya saya tegur langsung sih. Ditegur langsung Pak. Ada sanksinya nggak di dalam kesepakatan kelas itu? Kita punya kesepakatan, jadi kalau 1 kali diingatkan, 2 kali sampai 3 kali mereka masih melanggar ya dengan terpaksa mereka belajar di tempat yang lain. Jadi nanti biasanya sudah saya kasih soal berupa tertulis, ya silakan kamu mengerjakan soal tertulis aja, berarti belum siap untuk ketemu gadget dengan ada aturan yang sudah kita sepakati bersama. Gitu. Berarti kayak semacam ditegur, dihukum, disanksi gitu Ya, karena dia melanggar gitu ya. karena dia melanggar itu. Jadi kita kasih sekitar 3 kali kita tegur. Kok masih diulangin ya dengan terpaksa, tapi biasanya nggak sampai 3 kali sih selama ini, nggak sampai 3 kali. Biasanya sekali 2 kali udah mereka udah ngerti biasanya. Gitu. Selain menjadi ini kembali lagi ke depan Pak, selain menjadi guru informatika, Bapak di SMP sebagai apa lagi Pak? Sebagai Beban tambahan, tugas tambahannya? kesiswaan. Siswa itu saya Pak. Enggak, saya sebagai safras Pak. Swaka juga Pak ya? Iya. Berarti pernah dong mendampingi kesiswaan di depan gerbang? Ya saya ngurusin. Oh, kalau di depan gerbang. Pas jadwal piket gitu. Oh, jadwal piket Pak. Kalau jadwal piket aja. Kalau secara keseluruhan anak-anak misalnya ada pelanggaran atau ada lomba atau apa ya, saya ya nggak terlibat secara langsung gitu. Tadi berbicara di kelas, ada siswa melanggar aturan kelas, kesepakatan keyakinan kelas. Kemudian yang Bapak lakukan ditegur, disanksi karena sanksi berarti dia tidak siap mengikuti pembelajaran. Tidak siap untuk mengikuti aturan ini kan kita secara keseluruhan kan di boarding ini memang pembatasan untuk penggunaan gadget supaya mereka lebih konsentrasi, kecuali di saat-saat tertentu yang memang kita membutuhkan. Ya kalau mereka nggak siap untuk aturan itu ya untuk sementara ya dipisahkan dulu. Jadi sanksinya seperti itu. Berarti itu ini boleh saya tarik Pak, saya tarik benang merah. Berarti kalau mengacu pada itu materi yang akan saya berikan, ada 5 posisi kontrol guru yang ada di lembar Bapak di meja itu, ya kan? Kira-kira Bapak berada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Hukum, membuat orang bersalah. Kira-kira Pak? Mungkin kadang-kadang saya ini yang
masih mungkin kekurangan saya kali ya, membuat orang bersalah ya. Membuat orang bersalah. Iya, membuat orang bersalah. Saya tapi nggak suka loh kamu kayak gitu, sering ngomong itu, tapi nggak, kurang cocok kamu kayak gini nih gitu. Padahal itu bagus Pak ya. Ya Aslinya bagus nggak? ya saya pengen mereka tahu kalau kayak gini nih nggak bener gitu. Oh gitu. Jadi kamu yang berbuat kayak gini nih nggak bener, nggak sesuai aturan. Saya sebagai guru kamu nih merasa ya nggak cocok, kecewa gitu kamu kayak gini. Tujuannya untuk membuat mereka sadar gitu Pak ya. Iya, tujuan mereka biar ngerti gitu. Biar ngerti. Jadi itu Pak, dalam 5 posisi kontrol guru itu terbagi menjadi 3 Pak. Terbagi menjadi 3. Perilaku kontrol negatif yaitu menjadi seorang penghukum, kamu ini salah seperti yang ada di contoh. Kalau kamu tidak melakukannya, ya kan? Kalau kamu melakukan itu berarti kamu keluar. Itu seperti penghukum Pak. Oh, yang saya lakukan Itu sama dengan penghukum. kan saya bilang kalau 3 kali kamu lakukan berarti Nah, kamu saya akan keluarkan lo ya kamu. ya, Nah, itu kamu keluar, bukan keluar terus tanpa tujuan. Saya suruh dia belajar di ruang Ya. guru aja sama guru-guru yang mungkin lagi nggak ngajar saat itu. Kemudian perilaku kontrol negatif yang kedua Pak, yaitu Bapak membuat siswa itu menjadi seolah-olah merasa bersalah. Itu juga kurang pas. Karena itu perilaku kontrol negatif. Kenapa Pak nggak boleh Pak? Ya seharusnya guru itu memposisikan dirinya itu menjadi 5 kontrol itu. Kira-kira yang paling pas, kalau sudah kata-katanya di situ kan ada perilaku kontrol negatif ya, sebisa mungkin kita hindari. Jadi ada 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, sebisa mungkin kita hindari. Kemudian yang biasa kita, yang harusnya kita lakukan itu ada 3 ini Pak, sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Kemudian kontrol diri sebagai manajer. Seorang guru itu harus bisa melakukan 5 kontrol itu, yang 2 sebisa mungkin dihindari. Ya, sebagai teman seolah-olah kenapa kamu melakukan itu? Jadi katanya seperti itu, seolah-olah seperti yang contohnya ini, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi lebih membantu peserta didik, bukan membuat dia seolah-olah bersalah, kamu ini begini. Nah, jadi posisikan bapak sebagai teman. Iya, seperti anak tadi kan. Ya, kalau sebagai teman kayak apa ya? Anak tadi tuh, ayo jangan diulangi lagi gitu kali ya. Itu kan. Bapak minta tolong supaya kamu bisa lebih tertib lagi. Ya gitu ya. Itu sebagai teman. Nanti kalau misalnya kamu ada kesulitan, mungkin Bapak bisa bantu kamu. Nah itu berarti apa itu sebagai teman. Kalau ada kesulitan nanti saya akan bantu gitu. Jadi anak-anak yang melanggar tadi pendekatannya lebih sebagai teman. Ya dikurang-kurangi yang sebagai penghukum, membuat orang bersalah. Karena di Gen Z ini kalau dia merasa bersalah, dia tidak seperti generasi kita. Kalau dia merasa bersalah, bawaannya dia ini apa? Mutung tuh apa mutung? Ini ya, patah arang gitu ya. Patah arang, apa ya namanya? Patah arang. Frustasi gitu. Frustasi, ya. Jadi seperti itu Pak, perilaku kontrol yang positif. Jadikan Bapak jadi seorang teman. Yang kedua, jadikan diri Bapak sebagai seorang pemantau. Tujuannya untuk membuka kembali pikiran anak, apa yang sudah dia lakukan. Bapak cukup melihat saja, mengingatkan, ayo apa yang sudah kita sepakati. Nah, kan seperti itu. Kemarin sudah bikin kesepakatan toh? Ya. Kesepakatannya? Ya mungkin salah satunya itu. Salah satunya itu. Positif Ya. Buka situs yang mengarah kepada materi. Kan seperti itu. Nah, jadi siswanya diingatkan. Ayo, masih ingat dah dengan kesepakatannya seperti itu. Ayo kesepakatan nomor 4 apa? Diingatkan kembali. Kalau misalnya mereka masih melanggar, Pak, gimana? Masih melanggar?
bisa melakukan kontrol diri sebagai seorang manajer, membuka dari dalam dirinya anak apa yang sudah dilakukan, kemudian diajak berpikir kira-kira tindakan itu benar atau salah dengan kesepakatan yang kita sepakati, kemudian apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi membuat anak itu sadar dengan sendirinya, tapi kita yang membantu, bukan kita langsung kamu buka situs ini sampai 3 kali kamu keluar, itu menghukum. Yang benar sebagai manajer, anak didekati, ya kan, kemudian ditanyain, ini yang kontrol diri yang kelima. Kemudian kira-kira hal itu benar atau salah, nah seperti itu, melanggar kesepakatan kita atau tidak, seperti itu. Kemudian kira-kira kalau kamu melakukan itu, apa yang bisa kamu memperbaiki untuk menebus kesalahan itu. Oh, mungkin siswanya akan ngomongin, saya berjanji Pak tidak akan buka situs-situs itu lagi, misalnya seperti itu. Kalau bisa kita tanya, kalau buka gimana gitu. Kembalikan lagi seperti kembalikan lagi untuk ditanyain lagi kesepakatan kita apa gitu. Kalau masih ini pertanyaan Bapak tadi kan, iya, kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, kita melakukan pendekatan yang baik supaya tidak menghukum, kemudian membuat mereka semakin menjadi orang yang bersalah, kan seperti itu. Itu bisa dikoordinasikan dengan wali kelas, ya kan? Sama siapa lagi? Wali kelas. Ada masalah belajar nih. Sama BK, bimbingan konseling. Ini unsurnya dari dalam sekolah, di luar sekolah. Sama siapa? Mungkin pamong kalau di sini. Pamong ya. Pamong karena di sini kan di sekolah ada pamongnya, di asramanya. Kemudian orang tua ada perlu diajak sharing-sharing, ngobrol tentang kesulitan belajar. Seperti itu. Pendekatannya seperti itu, Pak. Jadi 5 kontrol ini sebagai guru harus memahami, harus tahu. Jangan selama ini yang sudah kita praktekkan nih, kamu salah begini, peraturannya begini. Itu memang bagus Pak, karena untuk mendisiplinkan siswa. Tapi di era sekarang, ya kan, bahwasanya pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau dikit-dikit dihukum, ya kayaknya kurang pas. Seperti itu. Ya. Jadi ada berapa tadi Pak? Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, itu kontrol yang negatif ya. Kemudian sebagai orang bersalah, kalau bisa kita hindari, kan? Yang kontrol positif sebagai teman, posisikan diri kita sebagai teman. Yang kedua sebagai pemantau. Cukup dengan diingatkan apa yang sudah kita sepakati bersama siswa. Yang ketiga sebagai manajer, dibuka pikirannya, hatinya dibuka, kemudian diarahkan supaya mereka ini sadar. Jadi ini lebih ke ini ya, supaya mereka lebih menyadari ya, terus memperbaiki sesuai dengan ya diri mereka pengennya, saya pengen memperbaiki dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini. Nah, kita batasi, kamu harus kayak gini, harus kayak gini. Ya nggak bisa dong, karena siswa itu, murid itu punya potensi masing-masing. Nggak bisa kita batasi begini. Kita membuka dirinya saja. Seperti itu. Kemudian Bapak, apa yang kita lakukan tadi itu namanya restitusi. Restitusi. Pengurangan masa tahan. Itu remisi. Itu remisi. Ya, apa yang kita lakukan tadi itu, yang kontrol positif, kemudian dari diri tadi itu namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti itu. Kita memperbaiki mereka, ya kan, dengan
dengan supaya mereka bisa kembali kepada temannya, kemudian menjadi karakter yang lebih baik. Kalau bapak bentak di kelas tuh, kamu jangan buka itu, ya pasti merasa terpojokkan. Berbeda kalau kita melakukan pendekatan tadi itu. Nanti sampai di piting. Ya enggak dong. Enggak dong, kan seperti Iya. itu. Jadi sekarang pendidikan seperti itu bapak, tidak. Kenapa kok harus seperti itu? Ya menyesuaikan dengan zaman dan kebutuhan siswa. Mungkin zaman dulu kita dididik era pasca atau pasca kemerdekaan, orangnya kolonial. Kolonial. Iya, bekas-bekas orang kolonial, makanya Oh, keras. sekarang kan zamannya Nikita Willy, Pak. Seperti itu pak. Ya. Bagus tapi pendekatannya yang Tapi memang anu kayaknya Pak ya, kalau cara yang 3, 4, 5 ini kayaknya prosesnya nggak sebentar kayaknya Pak ya. iya prosesnya. Kalau misalnya kayak nomor 1, 2 itu kan ya mungkin karena kita kan tadi tuh pengennya instan gitu ya. Instan. Pengennya instan dan selesai, Dan dan selesai. lanjut, dan selesai. Iya. Mereka berhenti Berubah. belajarnya, berubah, kita lanjut untuk pembelajaran yang lain. Iya itu tuh. Tapi ya kadang-kadang masih diulangi. Kekurangannya gitu ya. Iya. Selain peserta didik yang melanggar di kelas, kalau nemuin enggak peserta didik yang kelahi, ya kan, atau meributkan sesuatu di kelas? Iya, kadang-kadang gitu masih. Contohnya? Meributkan sesuatu ya. Jadi kadang ini mereka kalau disuruh berkelompok gitu, berkelompok untuk kolaborasi itu kadang-kadang tuh ada yang modelnya ada sebagian anak tuh pengennya dominan. Nah, sehingga meninggalkan yang lain. Ada yang dia udahlah kamu aja lah gitu. Udahlah kamu aja, akhirnya ribut. Kamu nih nggak mau mikir ya gitu. Kamu nih nggak mau gini ya gitu. Ini nggak Pak, kita kerja dia diam aja. Nah, terus kalau mengacu pada apa yang sudah tadi disampaikan, kira-kira apa yang bapak lakukan? Dua, satunya ini tidak mau kerja, satunya tidak mau belajar, satunya tidak mau diskusi, satunya maunya belajar dan diskusi. Yang belajar itu ngadu sama bapak nih. Kira-kira biasanya dulu atau boleh juga setelah materi ini apa yang bapak lakukan? Kalau cara simpelnya ya kita pakai yang 2 cara pertama tuh ya langsung dia udah nggak mau coba gini gini Hukum ya. atau langsung diminta untuk menerima udah coba kamu ikut nggak kamu coba agak tenang sedikit gitu kamu nggak kasihan gini. Iya. Tapi kalau kayaknya setelah saya dapat materi ini kayaknya lebih baik kita persuasif tanya dulu lah. Bagi manajer ya. Kamu pengennya apa sih di pembelajaran ini? Kita kan lagi tim, lagi ada kerja kelompok. Kamu tuh sebenarnya pengennya lebih kemana sih? Temanmu nih pengen kayak gini nah, tapi kamu nih pengen gimana? Coba cari jalan tengah. Coba kamu ngobrol sama kamu. Benar. Jadi namanya restitusi pak. Kemudian tahapan pelaksanaannya secara tidak langsung bapak sudah mulai ngerti ya kan. Yang pertama menstabilkan identitas. Tadi marah-marah tuh. Bapak ini sabarkan dulu, stabilkan. Yang ini sebagai manajer tadi ditenangkan dulu kan, stabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kayak kamu lakukan itu salah. Kesepakatan kita ini semua diskusi bersama ya kan, semua terus kamu aktif kan begitu. Kemudian yang ketiga kembali lagi kepada manajer tadi, menanyakan keyakinan benar enggak yang kamu lakukan itu, seperti itu. Terus sama yang satunya lagi kan juga tanya itu, dua orang nih, dua belah pihaknya ya. benar enggak yang kamu lakukan itu kan, seperti itu yang sudah kita sepakati bersama. Terus bagaimana untuk bahasanya itu menanyakan keyakinannya, istilahnya itu bagaimana, tanyakan ke dua siswa tadi itu solusi yang seperti apa. Kalau bisa diistilahkan. Tapi jangan bapak yang berbicara, jangan bapak yang mengungkapkan kamu harus begini, tidak. Biarkan
siswa sendiri yang mengucapkan, melatih mereka mengucapkan. Biasanya kalau sudah begitu mereka ngucapin apa, Pak? Mereka kalau sudah ditanyai kira-kira untuk memperbaiki hubungan antar teman ini bagaimana gitu, biasanya mereka akan ngomong apa? Ya Pak, saya akan minta. Biasanya mereka ya ada solusinya sih. Ada solusi sendiri. Ada solusi sendiri. Pak, saya pengennya gini aja. Saya sebenarnya maunya nulis Pak, karena gitu. Karena memang dia lebih senang nulisnya ya dibandingkan anunya. Jadi ya memang ya nggak harus apa namanya, semua mengerjakan pekerjaan yang sama sih Pak. Karena kan memang tiap orang tuh kan ada yang dia lebih senang verbalnya, ngomongnya, ada yang lebih senang nulisnya, atau mungkin ada yang lebih senang kerjanya, lebih senang kerjanya, enggaknya gitu. Benar. Jadi kebutuhan bakat siswa itu masing-masing Pak ya. Jadi pendidikan kita memang harus mengacu pada itu. Nah, kemudian pembelajaran kita juga harus berdiferensiasi. Siapa yang tipenya apa? Menulis, siapa yang tipenya verbal, sukanya ngomong, suaranya, ada sukanya dia sukanya bergerak, jadi membuat sesuatu, membuat karya. Jadi sukanya buat karya, dia suruh nulis ya setengah mati gitu. Mendingan kita nangis daripada dia nulis. Mending nangis ya. Mending dia yang nangis gitu. Tapi kalau disuruh ngerjain, Bapak minta tolong ini, minta anak sore ini, cepat ya. Jadi lebih senang berbuat sesuatu. Oke. Jadi itu Pak ya. Jadi pendekatan kepada siswa, restitusi namanya, kemudian 5 kontrol guru budaya positif itu ada 5 ya kan, perlu kita ingat baik-baik Pak ya. Jadi bisa diterapkan di kelas. Nanti teman-teman juga saling mengingatkan aja lah, saling memberitahu, saling mengedukasi. Gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan putra-putri kita menjadi orang sukses semuanya Pak. Ada yang disampaikan Pak? Silakan Pak. Ada makannya Pak? Ada makannya. Enggak Pak, bercanda Pak ya. Terus saya puasa ini. Puasa ya. Pas menit ini saya puasa. Puasa Pak ya. Berarti dapat Pak ya, dapat materi ilmu baru Pak ya untuk menangani Gen Z. Jadi nggak bisa langsung kita hukum gitu, nggak bisa. Memang bagus untuk disiplin, tapi di zaman sekarang kayaknya kurang pas. Nggak sesuai dengan karakteristik mereka ya. Iya betul. Memang keras mereka kan generasi yang sudah serba enak, jadi begitu mereka dapat sesuatu yang nggak enak, patah misalnya. Mungkin perlu ya, tapi walaupun tetap harus kita ajari supaya nggak gampang patah, cuma prosesnya mungkin yang nggak bisa instan. Betul. Pendekatan kita dibedakan dengan pendekatan zaman dulu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya sudah berbincang-bincang diseminasi apa tadi? Diseminasi. Benar banget ya. Iya, saya kira diseminisasi. Saya juga ini syukur banget dapat tambahan ilmu nih Pak. Iya, terima kasih. Dalam ya kan kita ke guru ini kan nggak cuma delivery materi, tapi kita juga harus ya mengkondisikan kelas. Jadi menanamkan karakter itu juga nggak mudah ya. Dengan dapat ilmu ini ya dapat insight positif Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan saya selalu boleh mengambil makanan di depan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat sore Ibu. Saya Arif, CGP Angkatan 11. Di sini, ya kan? Di sini saya ingin melakukan diseminasi. Diseminasi dari materi budaya positif dan juga restitusi berhubung seperti itu. Sebelumnya diperkenalkan dengan Ibu siapa? Umi Maisaro, mengajar bahasa Indonesia kelas berapa? kelas 7. Kelas 7. Sebelumnya? Saya Irma Wahyudi Lestari. Saya mengajar kelas 7 mata pelajaran IPA.
IPA. Oh, jadi berdua ini kelas 7 ya. Ya. Oh iya. Oh, kelas 7. Kemudian mengajar IPA dan juga bahasa Indonesia kelas 7 yang peralihan dari SD, ada kendala nggak? Ada. Ya. Boleh bahasa Indonesia dulu. Kalau dari pelajaran bahasa Indonesia mungkin ketika dijelaskan sifat kekanak-kanakannya masih ada. Masih ada. Sifat kekanak-kanakannya itu maksudnya gimana? Ya dari peralihan SD itu masih suka lari-lari, masih suka ya bercanda, masih belum fokus untuk serius dalam pelajaran. Sementara untuk materinya Bu? Kalau untuk materinya ya walaupun bukan seperti anak SD lagi, tapi adalah ketika kita tidak membawa permainan, maksudnya have fun, mereka akan ngobrol sendiri atau bahkan mereka kalau kita tidak sampai tidak melihatnya atau tidak fokus secara langsung pada anak pendidik tersebut, mereka ya mondar mandir ke sebelah temannya. Gitu. Sedangkan untuk Bu Irma, untuk mapel IPA Bu? Ya kalau dikaitkan untuk mata pelajaran IPA itu kan sains ya, itu kan sudah lebih level lagi pelajarannya. Kalau bahasa itu kan komunikasi, misalnya sering sehari-hari, sedangkan sains itu kan apalagi peralihan dari SD ke SMP kan, maksudnya yang tadi dibilang sama Bu Umi itu sifat itu kan umur juga gitu, nggak bisa juga kita paksakan kan, sebenarnya memang butuh apa sih proses gitu Pak. Jadi kayak apa sih, kita bangun motivasi belajarnya itu betul-betul apa ya, kita bina gitu, kita bimbing gitu tuh pelan-pelan dan butuh kesabaran untuk kalau di IPA gitu. Jadi Berarti ya jadi untuk fokus untuk belajar IPA-nya itu kan batas sainsnya itu masih kurang. masih berarti ada kendala. Ya kendalanya itu tuh ya mungkin ya karena umurnya mereka tuh Pak, kan kalau umur kan bisa kita paksakan gitu, maksudnya mereka berpikiran memang masih usia seperti itu kan, remaja, pra-remaja lah, peralihan ke remaja kan begitu. Biasanya kendalanya apa Bu wujudnya Bu? Kalau di IPA, yang IPA kan berarti berpikir lebih kritis tingkat tinggi, Ya. gitu ya. Kendalanya apa biasanya? Kalau kendalanya itu ya bisa apa ya, dari koreksi gurunya juga gitu loh Pak, kita dari saya juga gitu kan, harus apa ya maksudnya Gini. apa ya, Kalau dari kan- Bu Umi tadi kendalanya anaknya sering lari-lari kan dari SD, kemudian masih kendala itu mengganggu. sama sih Pak, maksudnya Sama ya? kendala umurnya itu tuh maksudnya masih apa ya, kurang Kita kita Masih harus ada yang belajar lari-lari gitu ya? Ya kita harus menciptakan suasana mengajar yang have fun. ya, jadi nggak bisa kita kayak sains jadi bener-bener yang kita belajar ayo gimana sih sesuai dengan umur mereka gitu loh. Gitu ya. Nah, kendalanya Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ketika ada siswa melanggar, sebutkan tadi yang menjadi kendala ibu-ibu di kelas, seperti lari-lari, kemudian jadi mengganggu temennya, tadi kan gitu ya disampaikan Bu Umi, sama dengan Bu Irma. Apa yang dilakukan oleh ibu ini terhadap siswa atau siswi yang melakukan seperti itu? Ya biasanya langsung saya tegur, habis itu saya suruh diam, pasti kan tegur, saya suruh diam. Nah itu, habis itu ya saya hukum kalau misalkan mereka nggak mau diem gitu, saya hukum. Misalkan saya suruh berdiri, kalau misalkan ngulangi terus sampai beberapa kali kok nggak bisa diatur ini, nah, saya hukum aja, saya Karena sudah ya mengganggu pembelajaran, konsentrasi ya, konsentrasi temennya temannya. ya. Kalau dari Bu Irma? kalau jujur saya juga itu pokoknya kayak sudah kalau 3 kali merasa saya tegur, dan itu kan kita tuh kalau ngajar kan jelaskan gitu kan, itu pasti kan pakai pikiran gitu ya. Soalnya saya kalau ngajar itu ada satu misalnya mengganggu itu tuh merusak juga apa konsentrasi saya gitu. Jadi kalau sudah 3 kali saya sudah memang tegur, ya sudah kayak gitu, sudah mau tidur mau apa gitu ya sudah saya biarkan aja gitu. Maksudnya tapi kalau memang apa maksudnya
bisa sih. Saya biasanya juga dengan berdiri gitu, Berdiri ya. dengan berdiri terus suruh nyanyi kayak gitu. Ya biar itu tuh tapi kalau sudah dihukum bisa dana tuh 3 kali masih tidur, masih biasanya tuh kalau kita mungkin karena pondok ya, maksudnya jadi tuh lebihnya sebenarnya tuh apa ya, ketika mereka sudah tenang, anak-anak sudah tenang, kita bisa tidur. Nah itu sudah saya biarkan gitu. Kalau dari Bu Irma tadi dihukum 3 kali ya kan, masih disuruh menyanyi sama Iya. disuruh berdiri gitu. Iya, berdiri. Kalau dari Bumi tadi Sama, kalau saya sih maunya saya bukan nyanyi, saya suruh keluar aja. keluar ya. Nggak usah ikut pelajaran ibu untuk hari ini, Oh, gitu karena ya. bikin pusing aja lihat dia lari-lari, jalan-jalan, atau enggak sengaja memang Bu saya izin ke toilet beberapa kali. Mending keluar aja, kamu nggak usah ikut pelajaran ibu. Oh gitu ya. Jadi gitu Bu. Berarti secara tidak langsung pendekatan kita ini masih pendekatan yang kita lakukan itu masih seperti mendidik siswa-siswi seperti zaman dulu ya berarti. Jadi kayak zaman dulu kan di era kolonial itu kan kalau nggak nurut ya dihukum, disanksi. Padahal seandainya kita mengacu pada pendidikan tuh Bu, pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi tidak bisa langsung kita hukumi seperti itu. Kita hukumi, oh anak ini melanggar, oh anak ini berbuat ini. Sementara pendidikan sekarang itu kan generasinya sudah berbeda. Anak zaman sekarang itu kalau dihukum seperti itu, yang ada dia malah mutung. Mutung itu apa? Mutung itu bahasa Indonesia nya mutung apa Bu? Yang ngambek. Ngambek ya. Anak zaman sekarang kan seperti itu. Kalau anak zaman dulu kan dihukum itu takut dia. Nah sekarang tuh mutung tinggal tidur, ya kan? Malah berarti kan kita tidak dapat memenuhi kebutuhan peserta didik kalau dia tidur. Ya kan sederhananya kan seperti itu. Kemudian ini ada peran guru. Peran guru di sini ini ada 5, kemudian terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian menjadi pemantau, kemudian yang terakhir menjadi manajer. Seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, Bu Umi dan juga Bu Irma, kira-kira yang paling cocok perannya ibu ini yang mana? Dari 5 ini Bu. Kayaknya saya penghukum ya. Penghukum ya. Ya salah langsung dihukum, ditegur. Saat itu juga gitu Bu ya. Keluarkan gitu kan. Kalau dari Bu Irma? Kalau saya tuh ya sudah disuruh berdiri gitu kan, udah termasuk, ternyata udah masuk hukuman ya tadi Bapak bilang. Tapi setelah itu saya tanya Pak, Itu ditanya sih? ya. Ya maksudnya ada masalah apa sih dengan ibu? Berarti kayak ke teman gitu sih Pak, maksudnya Iya. kenapa ibu salah apa, belajar itu iya, gimana betul. gitu. Betul. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5, kemudian yang 2 ini posisi kontrol negatif sebagai penghukum dan juga membuat orang bersalah. Kemudian yang posisi kontrol positif itu menjadi teman, kemudian menjadi pemantau, kemudian menjadi seorang manajer. Sebisa mungkin kita semua menjadi seorang manajer dalam pembelajaran. Jadi kalau contohnya seperti apa? Kalau jadi teman gitu kan, jadi teman tuh seperti siswanya tadi ngobrol terus ganggu temennya, terus ditanyai kalau sebagai teman tuh, kamu ada yang perlu dibantu kah, kok ganggu temanmu, kan seperti itu. Jadi pendekatannya lebih persuasif, tidak langsung dihukumi Bu, tidak langsung disanksi. Jadi pendekatan pendidikan sekarang itu seperti itu. Kemudian atau menjadi seorang pemantau itu seperti ini. Di dalam kelas itu sudah ada kesepakatan kelas, peserta didik harus begini, peserta didik harus begini, menciptakan suasana kondusif, peserta didik harus seperti ini. Kita kembalikan lagi, ya kita tanyai anak tadi, kenapa kamu kok ribut? Bukannya kita sudah ada kesepakatan kelas nih. Jadi pemantau itu posisinya seperti itu. Dikembalikan lagi kepada apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Setelah itu menjadi seorang manajer, ya kan? Menjadi manajer itu seperti ini. Ditanyai seperti yang Bu Irma tadi ditanyai, kemudian kenapa seperti itu, kemudian peserta didik itu
disuruh memperbaiki kesalahan sendiri. Jadi kesalahan dia, suruh dia memikirkan sendiri cara memperbaikinya seperti apa. Bukan kita yang menentukan, tapi kita buka diri mereka supaya oh iya ya, kalau saya ribut-ribut saya mengganggu orang lain, mengganggu melanggar kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Jadi seperti itu pendekatannya. Tidak langsung dihukumi, itu tidak. Nah, contohnya seperti itu. Pernah enggak ngalami siswa yang pernah enggak melakukan hal itu? Selain menghukumi tadi, mungkin pernah dilakukan oleh ibu-ibu ini kan wali kelas kan? Wali kelas berapa? Kelas 7. Iya. Bu Irma? Iya. Iya, nanti pernah enggak melakukan pendekatan seperti itu? Iya, makanya saya tadi bilang Iya. sebagai teman maksudnya menanyakan kenapa gitu ada Uh-uh. cerita gitu. Masalah contoh aja kalau ribut itu kan Pasti ada sebabnya. masih bisa sih Pak. Kalau kita ribut kayak gabut teman tuh masih bisa, tapi kalau sudah tidur Nah iya, nanti pendekatannya kira-kira itu sudah melanggar keyakinan kesepakatan kelas kita tidak. Kalau seperti itu terus, menurut kamu itu benar atau tidak? Jadi dibuka supaya dia itu tahu dari dirinya sendiri. Ya pendekatan sekarang itu seperti itu, nggak bisa langsung dihukumi. Memang pendisiplinan itu penting, tapi memenuhi kebutuhan siswa itu juga lebih penting. Ya, kalau mereka sadar itu kan lebih enak kita mengarahkan. Seperti itu. Kemudian kalau ada siswa yang berkelahi nih, ada pernah nemuin nggak di kelasnya ibu siswanya berkelahi? Pernah nggak? Pernah. Biasanya seperti apa penanganannya? Penanganannya yang pertama ya saya tanyai dulu temennya, apakah sering seperti itu? Oh, Terus? sering Bu, dia sering seperti itu. Terus nanti temennya jawab apa? Sering seperti itu. Terus gimana habis itu? Ya habis itu baikan lagi Bu, temanan lagi. Nah, jadi yang saya tanyakan dulu malah temannya dulu. Oh, Tapi anaknya pernah ditanyain nggak? ya. Terus didorong untuk untuk dia memperbaiki kesalahan sendiri, didorong itu pernah nggak? Ya, saya suruh minta maaf. Berarti kan belum itu Bu. Harusnya dia dipancing supaya dia mau ngomong. Kalau Bu Irma di kelasnya Bu Irma? ya sama, Sama. sebelum itu ternyata anak-anak tuh sadar gitu Iya, ya. dibuka dulu, kemudian dia berkelahi nih. Tanya kenapa kamu kelahi? Karena begini. Oke. Terus kenapa kamu mengganggu temanmu? Karena begini ya. Kira-kira kalau berkelahi mengganggu teman itu bagaimana? Terus hubungannya seperti apa nanti? Kan seperti itu. Terus kira-kira kalau itu perlu perbaikan, perlu minta maaf atau enggak gitu. Jadi tumbuhkan kesadaran diri mereka. Kita tidak usah sampai pahaman ke situ belum sih. Ah. Ayo sudah minta maaf ya. Nah. Maksudnya biasa Mereka ya, udah saling maaf-maafan ya, Iya. sudah ya selesai gitu. Iya, harusnya kita sebagai guru tuh menyadarkan mereka tentang kesalahan dan memperbaiki kesalahan mereka. Insya Allah seperti itu. Ya. Adapun tadi yang disampaikan oleh Bu Irma, Pak sudah 3 kali ini diingatkan, sudah melakukan pendekatan tapi masih tidur gitu ya. Iya, Solusinya gimana gitu ya? udah saya biarin sudah, tapi Saya saya biarin ya. keluarkan sudah. Ya solusi yang paling tepat itu Bu Irma sama seperti di mapel informatika tadi itu, komunikasikan dengan wali kelas. Kita internal dulu dalam sekolah, komunikasi wali kelas. Iya. Kesulitan belajar siswa ini kenapa? Kemudian setelah itu komunikasikan sama BK. Setelah itu komunikasikan dengan Pamong, bagaimana kegiatan mereka di pondok. Terus kemudian eksternalnya komunikasikan dengan orang tua. Siapa tahu. Tapi kan biasanya kita ada ya Pak, sudah sebulan sekali kan rapat wali kelas itu biasanya saya ungkapkan juga sih, iya. sudah secara biasa rapat wali kelas saya Iya. apa ya anaknya ini kayak gitu kok pelajaran ini gitu. Siapa tahu dari faktor eksternal kan juga pengaruh. Nah, Dia mencari perhatian di Iya, lingkungan iya. sekolah. Hati ya. kurang motivasi lah. Iya, kurang motivasi. Sepakat ya?
Jadi sebagai guru kita harus melakukan 5, ya kan, sebagai penghukum sama pembuat orang bersalah itu sebaiknya kita hindari. Yang benar itu sebagai teman, sebagai apa tadi, memantau, dikembalikan pada kesepakatan kelas, ya kan, sebagai teman kita bimbing, ya kan. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, dibuka hatinya, dibuka dirinya supaya dapat memperbaiki. Seperti itu. Kemudian ya mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Kemudian pendekatan itu namanya restitusi, Bu. Namanya restitusi. Saya sebagai guru IPS pun juga sama. Ada siswa kemarin-kemarin sebelum ikut guru penggerak ya, kamu nggak boleh, kamu nih melanggar kesepakatan kelas ya, kamu keluar, kamu jangan libur. Sekarang lebih pendekatan restitusi saya tanyain apa, kira-kira ini melanggar kesepakatan kelas enggak gitu. Kan ada kesepakatan kelas tuh saat kita mengajar, siswa harus aktif, terus apa lagi biasanya tidak boleh kalimatnya yang positif, membuang sampah pada tempatnya, ya kan seperti itu ya. Kita kembalikan, namanya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau ibu langsung menghukum kamu, diam kamu, nah dia akan dengan kelompok belajarnya itu yang ada dia merasa minder, merasa terbuli, ya kan, terbuli. Nah, efek dari terbuli itu kalau nggak tambah mengkeret, bahasanya tambah ciut, membuat dia semakin takut. Yang kedua bisa semakin berontak. Maka dilakukan pendekatan restitusi. Yang pertama distabilkan identitasnya, ya kan, kamu kenapa begini, kamu kenapa melakukan ini. Kemudian menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, tindakanmu itu benar atau tidak, kamu seperti itu sudah melanggar kesepakatan kelas atau tidak, seperti itu. Yang ketiga menanyakan keyakinan, kira-kira kalau berbuat seperti ini apa yang terjadi, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ya, seperti itu Bu ya. Nah, insya Allah sepakat ya, satu kata ya kita Ya. Mudah-mudahan bisa ikut guru penggerak semua lah. Amin. Ya, seperti itu ya. Demikian, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan Bu. Ya sebenarnya bagus ya maksudnya di guru penggerak ini, jadi ini ya apa, tahu gitu loh Tahu, ini selama ya. ini di Ya. kelas itu maksudnya yang kita lakukan tuh Masih berbau kolonial. iya maksudnya enggak apa ya, tadi bapak bilang gitu Iya. jangan maksudnya di depan umum kayak gitu kan, kita nggak sadari ternyata itu termasuk Iya. bullying gitu loh maksudnya. Ya kita kan dulu digitukan karena memang yang ngajar dulu itu, yang ngajarnya itu bekas-bekas penjajah gitu. Jadi masih dengan kaku. Kita Sekarang tuh bekas gitu nah. iya. Sekarang nggak bisa gen Z, nggak bisa digitukan. Yang ada ngambek dia. Untung. Seperti itu. Bumi ada yang sampaikan? Nggak ada. Oke, terima kasih sudah melonggarkan waktunya untuk pelaksanaan diseminasi, ya kan, budaya positif dan restitusi. Terima kasih banyak Bu Umi dan Bu Irma. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.